Dalam beberapa waktu ke depan, kita akan memasuki tahun 2025, dan tentunya ada pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun 2024 ini, dan tentunya juga ada hal perlu untuk menjadi catatan bagi kita memasuki tahun 2025. Dan apapun itu, kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita, dan kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita melupakan pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan kembali merenungkan akan firman Tuhan, dan untuk itu kita minta Tuhan untuk memimpin kita di dalam perenungan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu, memohon hikmat, memohon kehadiran Roh-Mu di dalam hati kami masing-masing. Sirami tanah hati kami, sehingga firman-Mu ini akan menjadi penolong dalam hidup kami. Terima kasih Engkau akan memberkati Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan akan renungan firman Tuhan kita melalui pengalaman kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus ketika di dunia ini. Jadi kita akan mempelajari kehidupan, pelayanan, dan pengajaran Kristus ketika dia hidup di dunia ini. Kita telah mempelajari pada waktu yang lalu tentang pemanjat. Ada sebuah isu yang ingin mengangkat Kristus untuk menjadi raja secara duniawi, dan awalnya mereka mengira bahwa Mesias atau raja itu adalah Yohanes, tetapi kemudian Yohanes mengatakan bukan dia, tetapi Kristus. Dan kemudian Yohanes akhirnya berakhir hidupnya di balik penjara, dan kemudian dia dipenggal oleh Herodes. Dan pada waktu itu murid-murid Yohanes mereka sangat ketakutan, kecewa, bimbang dengan keberadaan mereka, termasuk daripada murid-murid Yesus. Termasuk daripada murid-murid Yesus, mereka menjadi takut, mereka menjadi apa istilahnya, menjadi istilah sekarang bilang galau dengan masa depan mereka, dengan rencana-rencana mereka yang berpikir bahwa Yesus akan memerintah menjadi raja, tetapi dengan mereka, dia yang dianggap sebagai Mesias pada awalnya, yaitu Yohanes, kini telah ditangkap dan dibunuh. Bagaimana sekarang dengan nasib mereka yang orang-orang banyak menganggap bahwa Yesus adalah Mesias pada waktu itu? Dan berdasarkan background cerita ini, pemenjaraan dan kematian Yohanes, kita berlanjut pada cerita selanjutnya berikut ini, yang dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Sambil berdoa di dalam hati, kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita membaca dan merenungkan akan setiap kalimat kata yang tertulis dalam kitab suci ini. Lukas pasal 5 ayat yang ke-1. Pada satu kali, Yesus berdiri di tepi pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Di sana, dia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi di masa ini, Yesus dia sedang mengajar, dia sedang berada di pantai di Genesaret, dan orang banyak
datang dan mengerumuni dia. Karena itu latar belakang tadi, mereka setelah mengenal dia sebagai guru, sebagai pengajar, dan juga mereka mengharapkan dia adalah Sang Mesias. Mesias artinya raja. Sang Mesias yang akan melepaskan bangsa Yahudi dari perbudakan bangsa Roma. Jadi mereka datang. Tapi sementara dia mau mengajar, dia melihat ada dua perahu di tepi pantai, dan nelayan-nelayannya telah turun dari perahu tersebut, sedang membasuh jalannya. Rupanya nelayan-nelayan ini, mereka dari pantai, baru selesai mencari ikan di sepanjang malam. Jadi kejadian ini terjadi di pagi hari ya. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke salah satu perahu itu. Yaitu perahu Simon. Nah, siapa Simon yang dimaksud sini? Ini adalah Petrus. Oke. Ketika kita membaca akan cerita ini, kita mungkin agak bingung ya. Kenapa? Karena di Matius pasal yang keempat, Kristus di dalam awal pelayanannya, dia memanggil murid-murid. Dan kemudian di sini ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi di Matius pasal 4 ini, mereka telah meninggalkan jala, meninggalkan profesi mereka, dan mengikuti Yesus. Tapi di cerita di Lukas pasal yang kelima ini, di sini kita melihat bahwa mereka kembali lagi ke profesi mereka. Kembali lagi. Nah, kenapa mereka kembali ke profesi mereka? Nah, itu tadi, karena latar belakang dari cerita ini terjadi setelah peristiwa pemenggalan kepala Yohanes. Dan ketika kepala Yohanes dipenggal, dia dibunuh, dia tangkap dan dibunuh. Murid-murid pada waktu itu menjadi gusar, menjadi takut, menjadi bimbang, masa depan mereka seperti apa. Dan akhirnya murid-murid yang tadinya telah meninggalkan jala dan perahu dan keluarga mereka, kini mereka kembali lagi ke profesi mereka karena mereka merasa ketidakpastian dengan keberadaan mereka pada saat itu. Namun pada waktu itu Kristus datang lagi kepada Simon, Petrus, dan saudara-saudaranya yang bersama-sama dengan dia, dan mau untuk mengadakan pemanggilan yang kedua. Dia mau panggil lagi mereka untuk mereka yang sedang kecewa, mereka yang sedang bimbang, mereka yang sedang ragu, mereka yang sedang takut. Dia datang kembali kepada mereka untuk mengadakan pemanggilan yang kedua. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Jadi dia naik ke perahu Simon dan meminta Simon, oke, coba tolak sedikit ke pantai. Kenapa? Karena pada saat itu sudah banyak orang yang mengerumuni Yesus sehingga mereka membutuhkan space yang cukup untuk bisa mendengarkan Yesus. Akhirnya Yesus bertolak sedikit sehingga dia bisa dilihat oleh semua orang dan suaranya bisa menjangkau semua orang. Dia bertolak sedikit lebih jauh, lalu ia duduk di perahu itu dan mengajar mereka dari atas perahu tersebut. Sungguh suatu pemandangan yang sangat mengesankan bagi malaikat-malaikat sorga yang hadir menyaksikan panglima mereka, juru selamat, raja mereka yang memerintah di atas alam semesta,
yang bertakhta di kerajaannya, di kursi pemerintahannya, yang memerintahkan seluruh alam semesta ini dari kursi pemerintahannya, kini duduk di atas perahu dan mengajar orang banyak. Betapa sebuah pemandangan yang indah, yang menakjubkan, yang disaksikan oleh para malaikat kudus pada waktu itu. Kemudian Yesus mengajar mereka dan uh, setelah dia mengajar mereka, selesai ia berbicara kepada mereka, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon kemudian menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Yesus melihat jerih lelah daripada Simon, upaya daripada Petrus dan kawan-kawannya untuk mendapatkan ikan, mencari ikan. Dan kini di tengah-tengah kekecewaan mereka mengikuti Yesus, mengikuti apa yang dikatakan oleh Yohanes. Di tengah-tengah kekecewaan mereka, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke profesi mereka dan mencari ikan pada waktu itu. Dan kemudian Yesus yang mengetahui akan hal ini, dia menyuruh mereka untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala. Mungkin di hatinya Petrus dia berpikir, siapa engkau? Engkau hanyalah seorang rabi, engkau hanyalah seorang guru, engkau tidak memiliki pengalaman sama sekali terhadap laut. Saya adalah seorang nelayan yang sejak kecil bergulat dengan pekerjaan ini. Saya lebih mengetahui apa yang terbaik, waktu yang terbaik untuk menangkap ikan. Dan di dalam pengalaman saya, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tapi tidak menangkap apa-apa. Dan sekarang, pada hari sudah siang, ini setelah Yesus mengajar ya, jadi kemungkinan ini sudah siang. Setelah hari sudah siang, dan engkau menyuruh kami untuk menebarkan jala, mana mungkin, tapi karena engkau yang menyuruh, okelah, saya akan menebarkan juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Mereka menangkap sejumlah besar ikan, dan jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Bayangkan banyaknya ikan yang mereka dapatkan. Begitu banyak, sampai dua perahu yang terisi hampir tenggelam karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa." Ia tersungkur dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku." Coba saudara bayangkan posisi Petrus ketika dia tersungkur, ketika dia menyaksikan akan pengalaman tersebut. Dan kemudian dia tersungkur di kaki Tuhan. Coba saudara bayangkan kira-kira bagaimana posisi Petrus ketika dia tersungkur pada waktu itu. Apakah dia tersungkur jarak 1 meter, atau 2 meter, atau setengah meter, atau tepat di kakinya Yesus? Di dalam imajinasi saya, dia tersungkur tepat di kakinya Yesus. Bahkan mungkin dia menggenggam Yesus pada waktu itu. Tapi di saat yang sama dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Jadi dia menggenggam akan kaki Yesus, dia memeluk erat Yesus, dan kemudian di saat yang sama dia katakan, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa." Apa yang terjadi pada waktu itu adalah
Petrus benar-benar menyadari akan kesalahan yang ada di dalam dirinya. Dan di saat itu dia benar-benar menyadari bahwa Yesuslah solusi satu-satunya terhadap masalah yang dia sedang alami. Dia sedang mencari ikan bersama dengan teman-temannya sepanjang malam. Mencari sesuatu untuk kehidupan mereka. Dan kini Yesus memenuhi kebutuhan mereka itu. Dia benar-benar menyadari bahwa Yesuslah yang dapat menyelesaikan akan masalahnya. Dan lebih daripada itu, di hadapan Tuhan, di hadapan guru mereka, di hadapan penebus, dia menyatakan, aku ini seorang berdosa. Apa artinya? Engkau bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan jasmaniku, tetapi aku seorang yang berdosa, hanya Engkau, Tuhan, Tuhan, penyelamatku, yang sanggup untuk menyelamatkan aku, orang yang berdosa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hal ini adalah hal yang sangat penting yang dimiliki oleh Petrus pada waktu itu. Ketika dia menyadari keberdosaannya, dan di saat yang sama dia menyadari bahwa Tuhan dapat menyelamatkan dia, dan di saat yang paling tepat itu, dia bergantung kepada Tuhannya untuk meminta keselamatan. Saudaraku, apa yang terjadi? Kata Yesus kepadanya, Simon Petrus, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Yesus kemudian mengatakan kepada Petrus, Simon, jangan takut, karena mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Ini merupakan panggilan kedua kepada Petrus. Dahulu dia telah dipanggil, Petrus, tinggalkan jalamu, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tetapi ketika dia melihat bahwa harapannya mulai sirna setelah pemanjaraan dan kematian Yohanes dan penolakan Yesus di Nazaret, dia mulai melihat bahwa pekerjaannya akan berakhir seperti yang terjadi kepada Yohanes dan murid-murid dari Yohanes. Dan dia menyadari dia harus meninggalkan ini dan kemudian kembali kepada profesinya. Tetapi kemudian di hari itu, di pagi itu, di siang itu, dia kemudian menyadari akan keraguan-raguannya. Dia menyadari akan keberdosaannya, berpikir, meragukan tentang panggilan yang pernah dia terima dahulu. Dia merasa keberdosaan Petrus yang dirasakan pada waktu itu bukanlah keberdosaan karena dia telah melakukan persinahan atau percabulan atau korupsi atau melakukan hal-hal yang lain. Tetapi keberdosaan Petrus yang dia rasakan pada waktu itu adalah keraguannya terhadap panggilan yang telah diberikan oleh Kristus. Dan oleh karena keraguan terhadap panggilan ini, dia tersungkur di hadapan kaki juru selamatnya dan mengaku sebagai seorang berdosa karena meragukan akan panggilan yang telah diberikan oleh Kristus, bahkan yang telah diterima oleh Petrus ketika Yesus memanggil dia untuk mengikutinya. Saudara, di sepanjang tahun 2024 ini, saya yakin di awal tahun, ketika ada ibadah bersama, ada panggilan untuk melayani Tuhan, ada panggilan untuk bekerja bagi Tuhan, dan kita di awal tahun telah memberikan hati kita kepada Tuhan, telah memberikan hidup kita kepada Tuhan. Di akhir tahun ini, saya tidak tahu beberapa pengalaman kerohanian atau pengalaman hidup yang saudara lewati, yang mungkin telah mengecewakan saudara, yang mungkin telah membuat saudara ingin untuk
keluar dari panggilan pelayanan yang telah diberikan oleh Tuhan. Yang mungkin yang telah membuat saudara menjadi mungkin gusar dan ragu dan mungkin ingin untuk kembali ke profesi yang saudara kerjakan sebelumnya. Dan mungkin ini saya tidak berkhotbah bagi saudara, tetapi saya juga berkhotbah bagi diri saya sendiri. Mencoba merenungkan berapa banyak kegagalan, berapa banyak kebimbangan yang telah dilewati sepanjang tahun 2024 ini. Dan ketika memasuki tahun yang baru tahun 2025 ini, berapa banyak mungkin pengalaman yang telah membuat kita mengalami sebuah pengalaman seperti Petrus, kecewa, ragu, dan kemudian mau untuk meninggalkan pelayanan. Tetapi pada hari itu, Yesus datang kepada Petrus dan mengatakan, "Jangan takut Petrus, aku tidak menolak engkau. Aku tidak membiarkan engkau. Aku tidak meninggalkan engkau. Aku ada di sini, tetap akan bersamamu. Dan panggilan yang telah pernah aku berikan dahulu, jangan takut, panggilan itu sekarang kembali menjadi milikmu. Engkau akan menjadi penjala manusia." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa indah panggilan suasana yang dirasakan oleh Petrus pada waktu itu. Dan panggilan itu adalah panggilan juga untuk saudara dan saya pada saat ini. Allah membutuhkan para pekerjanya. Allah membutuhkan para pelayan-pelayan yang siap untuk memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Yesus memilih orang-orang yang akan siap untuk memberikan hidupnya, dapat diajar di bawah kaki juru selamat, dengan kerendahan hati menerima akan setiap pengajaran yang diberikan oleh Kristus, dan kemudian belajar dari Kristus, dan kemudian hidup seperti Kristus. Dia membutuhkan orang-orang seperti ini. Dan dia sedang mencari orang-orang yang mau seperti Petrus mengakui keberdosaannya, mengakui kelemahannya, mengakui ketidakberdayaannya di kaki juru selamat, dan kemudian bergantung sepenuhnya kepada jasa pengorbanan, jasa keselamatan dari Yesus Kristus yang akan menyanggupkan dia untuk melakukan setiap pekerjaan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti ini pada saat ini. Dia tidak mencari orang-orang Farisi yang susah untuk diajar. Dia tidak mencari para ahli Taurat yang sudah merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Dia tidak mencari orang-orang yang imam-imam yang sudah merasa lebih suci daripada orang lain. Tetapi dia mencari para nelayan yang rendah, yang merasa butuh akan keperluan terhadap juru selamat yang dapat menyelamatkan mereka. Dia mencari orang-orang yang dapat bergantung sepenuhnya kepadanya. Dan dengan demikian, dia dapat mencurahkan segala kuasa di sorga dan di bumi untuk menolong dan menyelamatkan mereka di hadapan serangan setan yang sangat luar biasa pada akhir zaman ini. Mari kita baca di dalam buku Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12. Ketika setan dibuang dari sorga, maka dia memburu akan umat-umat Tuhan. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-12. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Kenapa? Karena ia tahu bahwa waktunya sudah siap. Di akhir tahun 2024 ini, memasuki tahun 2025, iblis juga menyadari bahwa waktunya itu sudah semakin singkat. Waktunya itu sudah berkurang 1 tahun lagi untuk hidup dan berkuasa. Itu sebabnya dia akan mengerahkan segala kemampuan yang dia miliki untuk melakukan serangan kepada umat-umat Tuhan.
Kenapa? Karena dia menjadi sangat geram karena waktunya sudah singkat. Saudaraku yang kekasih, apakah saudara menerima pernyataan ini? Bahwa bagi setan, semakin singkat waktunya, semakin bertambah waktu di dunia ini, maka semakin singkat waktu dari setan, maka semakin geram dia untuk mau menyerang akan umat-umat Tuhan. Semakin geram dia untuk membinasakan siapa yang dapat dia binasakan. Itu sebabnya saudara-saudara, tidak ada cara lain bagi setiap pengikut Kristus untuk dapat bertahan dan memenangkan pertandingan di tahun 2025 ini selain 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Perhatikan ini, 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Perhatikan saudara-saudara, Tuhan sedang mencari di seluruh bumi. Dia sedang menjelajah ke seluruh bumi, melihat ke sana kemari. Dia mau untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dia sedang menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang-orang yang menjadi mangsa daripada setan, dan untuk memberikan kepada mereka kemenangan atas serangan setan yang semakin geram itu. Itu sebabnya tidak ada cara lain untuk dapat menang selain bersungguh hati terhadap Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Dia, dan berharap kepada Dia saja. Terkutuklah orang yang mengandalkan pimpinan, terkutuklah orang yang mengandalkan orang dalam, terkutuklah orang yang mengandalkan orang dekat, terkutuklah orang yang melakukan suap, nepotisme, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi mereka yang bersungguh hati terhadap Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati, maka kepada mereka yang menjadi sasaran serangan dari naga besar si ular tua yang disebut iblis atau setan itu, kepada mereka akan dikaruniakan kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk memberikan mereka kekuatan yang berasal daripada Allah. Dan kekuatan apakah yang dapat menandingi akan kekuatan yang berasal dari tempat yang maha tinggi? Tidak ada satu kekuatan di dunia ini yang dapat menandingi kekuatan yang berasal daripada Allah saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Hanya pada saat itulah kita dapat menerima akan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan kemudian kita akan menerima karunia yang berharga di tahun 2025 ini untuk menang terhadap setiap serangan iblis. Dan lebih daripada itu, Tuhan dapat menggunakan kita untuk menjadi pekerja di ladangnya. Karena tuaian sudah matang, ladang sudah menguning, dan pekerja sedikit. Itulah yang dikatakan Kristus di dalam Matius pasal yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuaian itu saudara-saudara, memang sangat banyak. Ladang sudah menguning, dan begitu luas ladang itu, perlu untuk segera dituai. Dan setan semakin geram untuk melakukan serangannya. Tetapi Tuhan, itu sebabnya Tuhan sedang menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang-orang yang kepadanya Dia akan melimpahkan segenap kuasanya, dan melalui orang-orang ini Dia akan melakukan pekerjaannya yang terakhir,
untuk menuai ladang yang sudah menguning. Kepada mereka akan diberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk melakukan pekerjaan yang sangat besar yang Dia akan karuniakan di tahun 2025 ini. Tema dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sedunia tahun 2025 adalah harvest. Sekarang telah tiba musim menuai. Tetapi untuk menuai, Allah benar-benar membutuhkan orang-orang yang dapat bergantung sepenuhnya kepadanya. Seperti Petrus yang benar-benar menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Yang benar-benar bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan ketika dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, apa yang terjadi saudara-saudara? Yesus berkata, Petrus, jangan takut. Engkau melihat kekecewaan di dalam pelayanan. Engkau melihat ketakutan, sesuatu yang menakutkan di dalam pelayanan. Engkau melihat sesuatu yang mengecewakan di dalam pelayanan. Tapi jangan takut, Petrus. Aku beserta dengan engkau. Apa yang telah engkau lakukan sekarang, bergantung dan berharap sepenuhnya hanya kepada aku saja. Itu adalah pilihan yang terbaik untuk engkau dan untuk setiap pengerja yang mau untuk bekerja di ladang Tuhan di waktu yang akan datang ini. Jangan takut, Petrus. Engkau akan menjadi penjala manusia. Engkau tidak perlu khawatir terhadap hidupmu. Engkau tidak perlu takut terhadap apa yang engkau makan, apa yang akan engkau pakai. Berikan hidupmu, layanilah Tuhan. Jangan takut. Aku bersama dengan engkau. Saudara tahu apa yang terjadi dengan Petrus? Mari kita lanjutkan membaca buku Lukas pasal yang ke-5. Jangan takut sebab engkau akan menjadi penjala manusia. Ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Perhatikan ini. Mereka pun meninggalkannya. Meninggalkan segala sesuatu. Perahu dan ikan yang mereka tangkap. Ditinggalkan semuanya. Kenapa mereka sepanjang malam berada di tengah-tengah pantai itu? Karena mereka mencari ikan untuk kehidupan mereka. Untuk menutup akan kekhawatiran mereka. Mereka mencari ikan untuk kehidupan mereka yang sedang khawatir. Tetapi ketika Yesus datang dan memenuhi kehidupan mereka, menghapus kekhawatiran mereka, menghancurkan kebimbangan mereka, kini mereka meninggalkan apa yang telah mereka cari sebelumnya. Ketika Kristus menghapus kebimbangan mereka, mereka meninggalkan apa yang dahulunya mereka cari dan impi-impikan. Untuk mendapatkan beberapa ekor ikan, mereka telah berjuang semalam-malaman. Tetapi kini, ketika dua perahu hampir tenggelam oleh karena ikan, ketika mereka menemukan Yesus, mereka meninggalkan perahu dan ikan yang sangat banyak itu. Dan mereka mengikuti Kristus. Inilah orang-orang yang di dalam hidupnya kebimbangan terhadap kehidupan telah dihapus dari mereka. Bukan oleh karena mereka telah memiliki harta yang melimpah. Bukan oleh karena mereka tidak tahu mau taruh di mana lagi kekayaan mereka. Tetapi karena mereka telah menemukan Kristus dan berpegang erat kepada Kristus, tidak mau untuk melepaskan Kristus. Engkaulah satu-satunya yang kami perlukan dalam hidup ini. Tolong kami, jangan tinggalkan kami. Kami lemah, kami berdosa, kami tidak berdaya. Hanya Engkau solusi terhadap kehidupan kami. Ketika Petrus memiliki pengalaman yang seperti ini, Kristus pun memberikan kata-kata yang sangat indah di hati Petrus. Jangan takut, Petrus.
Aku menyertai engkau. Mulai dari sekarang, engkau adalah penjala manusia. Ladang sudah menguning, tuaian sudah matang, pekerja sedikit. Sekarang sudah tiba musim menuai, dan Allah sedang mencari, menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang-orang yang akan datang kepadanya, bergantung sepenuhnya kepadanya, dan dia akan melimpahkan kekuatan kuasanya kepada mereka, dan oleh mereka pekerjaan di bumi ini, pekerjaan yang terakhir di bumi ini, pada musim menuai ini, akan dikerjakan dan diselesaikan. Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.